Marcus Aurelius. Mengubah kemarahan menjadi empati. Pernahkah kamu merasa tenggelam oleh semua hal buruk? Apakah gelombang perilaku buruk terus menghantam? Tak peduli seberapa keras kamu berusaha berenang, teman-teman, saatnya berhenti mengambang dan belajar berselancar seperti profesional. Para filsuf stoik kuno adalah yang terbaik untuk ditanya jika kita ingin belajar tetap tenang, bahkan dalam situasi terburuk. Bayangkan memiliki kemampuan yang mengubah setiap kejadian buruk menjadi peluang untuk tumbuh sebagai pribadi. Kedamaian batinmu akan terlindungi, seolah ada medan energi di sekitarmu yang menangkal kata-kata dan tindakan menyakitkan. Berkat kebijaksanaan abadi stoicisme, kamu bisa mendapatkan kekuatan super itu. Ambil papan selancarmu dan selami 10 rahasia pengubah hidup dari para stoik hebat yang akan membantumu melewati dunia penuh racun saat ini dengan sukses. Bagaimana Marcus Aurelius mengajarkan kita mengubah kemarahan menjadi empati? Kita semua pernah berhadapan dengan seseorang yang beracun, yang sepertinya sulit mengendalikan amarahnya. Kita merasa diserang, terluka, dan waspada saat mereka melampiaskan kemarahan. Percayakah kamu jika kukatakan bahwa Marcus Aurelius bisa mengubah kemarahan itu menjadi sesuatu yang kuat? Misalnya, di tempat kerja, rekanmu, Karen, berteriak karena kesalahan kecil yang kamu buat. Wajahnya memerah karena marah. Untuk menghadapi kemarahannya, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan Marcus. Kamu tahu kemarahannya mungkin berasal dari kesalahan atau masalah pribadinya yang tak berkaitan denganmu. Kamu bisa merespons dengan welas asih yang akan menenangkan situasi dan membantu Karen melihat dari sudut pandang lain. Hal penting yang perlu diingat adalah kemarahan biasanya adalah topeng untuk perasaan yang lebih dalam, seperti ketakutan, kesedihan, atau kurangnya kendali. Saat kamu menunjukkan empati alih-alih kemarahan, kamu melindungi ketenangan pikiranmu dan memungkinkan orang lain melihat serta mengatasi kegilaan batin mereka. Epictetus. Membangun pola pikir yang tak tergoyahkan menjadi tak tergoyahkan di tengah negativitas hampir mustahil untuk menghindari orang atau peristiwa beracun di dunia saat ini. Negativitas ada di mana-mana, dari teman yang selalu mengeluh hingga troll internet yang memposting komentar jahat. Jangan khawatir, filsuf kuno Epictetus punya rencana hebat untuk membantumu berdiri teguh menghadapi racun seperti itu. Epictetus mengajarkan untuk melepaskan hal-hal yang tak bisa kita ubah dan fokus pada yang bisa kita kendalikan. Kita tak bisa menghentikan orang lain berbuat buruk, tapi kita bisa memilih cara bereaksi. Membangun medan energi di sekitar pikiran dan kesehatan mentalmu seperti membuat benteng yang tak bisa ditembus siapapun. Misalnya, ada teman yang selalu meremehkan harapan dan mimpimu. Jangan biarkan komentar negatif mereka membuatmu down. Gunakan kebijaksanaan Epictetus. Kamu tak bisa mengubah apa yang mereka katakan atau lakukan, tapi kamu bisa mengubah cara kamu merespons. Kritik mereka bisa mengalir seperti air di punggung bebek, tak memengaruhi harga dirimu. Dengan fokus pada apa yang bisa kamu ubah, pikiran, tindakan, dan sikapmu, kamu menjadi tak kalahkan saat hal buruk terjadi di sekitarmu. Ini seperti mengenakan baju zirah yang melindungimu dari tombak beracun yang mungkin dilontarkan orang lain. Seneca, welas asih sebagai perisai melawan racun sekarang. Kita semua pernah bertemu dengan seseorang yang sepertinya menikmati menyebarkan negativitas dan racun. Kata-kata dan perbuatan mereka terasa seperti racun yang perlahan meresap ke hati dan pikiran kita. Tapi, bagaimana jika kukatakan bahwa Seneca, filsuf stoik kuno, punya obat ampuh untuk racun ini? Bisakah kamu melindungi diri dari efek berbahaya negativitas? Perlindungan itu adalah kebaikan, teman-teman. Pikirkan tentang ini. Kamu harus berhadapan dengan anggota keluarga, teman sekelas, kolega, atau tetangga yang terus-menerus negatif dan menghakimi. Cobalah memanfaatkan kebaikanmu alih-alih marah atau frustrasi saat mereka mengatakan sesuatu yang negatif. Perilaku buruk mereka mungkin berasal dari rasa sakit, ketakutan, atau masalah pribadi mereka. Saat kamu menghadapi situasi sulit dengan kebaikan, kamu membangun tembok di sekitar pikiranmu yang menjaga hal-hal berbahaya agar tak masuk. Ini seperti mengenakan jubah pelindung yang terbuat dari welas asih dan pengertian. Bersikap welas asih bukan berarti mentoleransi perilaku buruk atau pelecehan, melainkan melihat kebaikan dalam diri orang lain, bahkan saat mereka berbuat salah. Dengan belajar bersikap welas asih, kamu melindungi kesehatan mentalmu dan membuka peluang untuk pertumbuhan, baik bagi dirimu maupun orang-orang beracun dalam hidupmu.
Cato yang muda, menguasai mata badai. Bayangkan kamu berada di tengah badai. Di tengah semua kekacauan, ada sepetak ketenangan. Meski angin menderu dan bisa membuatmu terjatuh, Cato yang muda, filsuf stoik kuno, mengajak kita berpikir seperti itu saat menghadapi hal buruk yang dilemparkan kehidupan. Mudah kehilangan ketenangan saat berhadapan dengan bos yang menuntut, hubungan yang buruk, atau kekacauan umum kehidupan modern. Tapi, Cato mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk kuat adalah tetap terpusat dan membumi, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu berputar kencang. Salah satu teknik ampuh yang dianjurkan Cato adalah pernapasan penuh kesadaran. Fokus pada napas membawa kita kembali ke saat ini, memberi ruang tenang di tengah semua kebisingan. Kita bisa bereaksi dengan kejernihan dan kebijaksanaan alih-alih terjebak dalam badai emosi. Ini seperti menekan tombol jeda pada badai di luar. Misalnya, saat kamu bertengkar sengit dengan anggota keluarga atau teman yang buruk bagimu, berhenti, tarik beberapa napas dalam, dan temukan mata badai dalam dirimu. Alih-alih terbawa drama, dari tempat tenang ini, kamu bisa bereaksi dengan alasan yang tenang yang akan meredakan situasi alih-alih memperburuknya. Zeno dari Citium menemukan kedamaian batin di tengah kekacauan di dunia yang serba cepat dan terus terhubung saat ini. Kekacauan sering terasa seperti hal yang biasa. Mudah merasa stres dan kehilangan kedamaian batin dengan semua kebisingan dari perangkat kita dan hal-hal buruk yang dikatakan orang di media sosial. Tapi, bagaimana jika kukatakan bahwa Zeno dari Citium, seorang bijak kuno, tahu cara menemukan kedamaian di dunia liar ini? Zeno mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian sejati adalah menciptakan ketenangan batin yang tahan terhadap badai apapun, bukan dengan mengelola kekacauan di sekitarmu. Membangun benteng ketenangan di pikiranmu seperti menciptakan tempat aman untuk memulihkan tenaga. Tak peduli apa yang terjadi di dunia. Saat kamu menelusuri feed media sosialmu dan melihat postingan penuh kebencian, kemarahan, dan berbahaya dari seluruh internet, jangan terjebak dalam kekacauan. Duduk diam, tarik napas dalam, dan renungkan apa yang dikatakan Zeno. Ingat bahwa kamu punya kuasa atas cara kamu menanggapi hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu. Anggaplah pikiranmu sebagai taman yang tenang, tempat kedamaian di tengah semua kebisingan dan teknologi. Setiap komentar jahat atau postingan seperti daun yang tertiup angin, tapi kamu tak membiarkannya tumbuh dan merusak kedamaian tempat perlindungan batinmu. Kamu cukup kuat untuk menjaga kedamaian batinmu dan tetap tenang, bahkan saat segala sesuatu berjalan buruk di sekitarmu. Dengan berdamai dengan dirimu sendiri, kamu kebal terhadap kekacauan dan negativitas yang bisa merusak harimu. Kamu bisa menghadapi masalah kehidupan modern dengan tenang dan damai, seperti kapal yang kokoh berlayar di laut yang ganas. Musonius Rufus menjaga ketenangan dalam segala situasi. Katakanlah kamu sedang bekerja dan bosmu menyebutkan kesalahan kecilmu kepada rekan kerja. Wajahmu memerah karena malu dan kamu bisa merasakan kemarahan dan amarah membuncah di dalam dirimu. Kamu bisa melampiaskannya atau bersembunyi di balik rasa malu, tapi sebaliknya, kamu menggunakan saran Musonius Rufus. Rufus mengajarkan bahwa cara terbaik untuk menjaga ketenangan batin adalah memisahkan perasaanmu dari apa yang terjadi di sekitarmu. Ini seperti mendirikan tembok tak terlihat di sekitar perasaan dan pikiranmu untuk melindunginya dari semua hal buruk di sekitarmu. Kamu tarik beberapa napas dalam dan bayangkan perisai itu terbentuk di sekitarmu sementara bosmu terus mengamuk. Kamu paham bahwa kamu tak bisa mengubah perilaku mereka, tapi kamu bisa mengubah cara kamu bereaksi. Apa yang mereka katakan mengenai perisaimu dan tak mengganggu kedamaian batinmu. Dengan metode ini, kamu bisa tetap tenang di saat ini dan mencegah pikiran negatif mengakar dan tumbuh di dalam dirimu. Ini seperti mereset emosimu, memungkinkanmu untuk melangkah maju dengan mudah dan jernih. Chrysippus bangkit di atas kata-kata yang menyakitkan. Tongkat dan batu mungkin mematahkan tulang kita, tapi kata-kata bisa sangat menyakitkan dan tak menyakitkan lama setelah diucapkan. Kita semua pernah mendengar hal-hal jahat dari orang-orang, entah itu dari anggota keluarga yang kejam, teman yang jahat, atau troll di internet. Tapi, bagaimana jika kukatakan bahwa Chrysippus, filsuf stoik kuno, punya cara kuat untuk membantu kita menghadapi kata-kata kejam ini? Bayangkan kamu sedang membaca feed media sosialmu dan menemukan komentar jahat yang mengejek kepribadian atau penampilanmu. Jangan biarkan kata-kata itu meresap pikiranmu dan menanamkan keraguan atau kebencian pada diri sendiri. Sebaliknya,
Berhenti dan dengarkan apa yang dikatakan Chrysippus. Chrysippus mengajarkan kita untuk memilih cara memahami dan bereaksi terhadap apa yang orang lain katakan. Merasa terlindungi dari kata-kata yang menyakitkan seperti mengenakan baju zirah yang mencegahnya menembus. Kamu bisa melihat zirah itu terbentuk di sekitar pikiran dan hatimu saat membaca komentar jahat itu. Kamu tahu kata-kata itu tak punya kuasa atasmu dengan sendirinya. Kamu yang menentukan seberapa besar bobot yang kamu berikan pada mereka. Kata-kata itu bisa meluncur dari zirahmu, tapi keamanan dan harga dirimu tetap tak berubah. Dengan mengadopsi pemikiran ini, kamu mengambil kembali kendali atas cerita di kepalamu alih-alih membiarkan kata-kata menyakitkan orang lain mendefinisikanmu. Kamu bangkit di atasnya, yakin akan nilai dan kekuatanmu. Epictetus. Kekuatan ketidakpedulian yang sehat. Lihat bagaimana Epictetus mengubah ketidakpedulian menjadi senjata ampuh. Di dunia yang sepertinya berkembang dengan kemarahan dan drama, filsuf kuno Epictetus menawarkan perspektif yang menyegarkan, kekuatan ketidakpedulian. Sebelum kamu menganggap ini sebagai panggilan untuk apati atau keterpisahan, izinkan aku menjelaskan. Epictetus tidak mengatakan bahwa kita harus tidak peduli atau tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah mengembangkan ketidakpedulian yang sehat terhadap hal-hal yang tak bisa kita ubah, seperti kepahitan dan racun orang lain. Bayangkan berhadapan dengan rekan kerja yang terus-menerus mengeluh dan membuat orang lain tidak bahagia. Alih-alih membiarkan negativitas mereka menyeretmu ke bawah atau membuatmu marah, kamu menggunakan kebijaksanaan Epictetus. Kamu tahu negativitas mereka adalah cerminan dari masalah mereka, bukan cerminan dari dirimu atau nilaimu. Saat menyadari ini, kamu berhenti peduli pada perilaku buruk mereka dan memilih untuk tidak berinteraksi dengan mereka atau membiarkannya memengaruhi emosimu. Ini seperti menciptakan penghalang imajiner di sekitar pikiran dan perasaanmu yang membuat hal-hal buruk memantul tanpa menyakitimu. Kamu tahu itu ada, tapi kamu tak membiarkannya masuk atau mengacaukan ketenangan pikiranmu. Dengan menerima ketidakpedulian yang sehat ini, kamu mengambil kembali kendali atas emosimu. Kamu tak lagi berdaya melawan orang-orang beracun di dunia luar. Kamu memilih cara bereaksi atau tidak bereaksi terhadap mereka. Seneca, memperkuat suaka emosionalmu di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kadang terasa seperti kedamaian batin kita terus-menerus diserang, dari stres pekerjaan dan kewajiban pribadi hingga rentetan negativitas di media sosial. Terlalu mudah membiarkan rasa tenang dan damai kita hancur di bawah beban itu semua. Tapi, jangan takut, teman-teman, karena filsuf Stoik kuno Seneca punya teknik ampuh untuk membantu kita memperkuat suaka batin kita dan melindungi kedamaian kita dari pengaruh beracun dunia luar. Bayangkan pikiranmu sebagai taman yang tenang, oase damai tempat kamu bisa mundur dan memulihkan tenaga. Sekarang, bayangkan tembok tak terlihat mengelilingi ruang suci ini, melindunginya dari kekacauan dan negativitas yang mengancam masuk ke batasnya. Seneca mengajarkan bahwa kita bisa membangun tembok tak terlihat ini di sekitar kedamaian batin kita, menciptakan suaka yang kebal terhadap racun eksternal. Ini bukan tentang menutup dunia sepenuhnya, melainkan tentang memilih apa yang kita izinkan masuk ke ruang mental dan emosional kita. Saat menjalani harimu, visualisasikan tembok ini terbentuk di sekitarmu, penghalang pelindung yang menyaring pengaruh negatif dan energi beracun yang mungkin mengganggu ketenangan batinmu. Saat bertemu dengan rekan kerja beracun atau situasi stres, kamu bisa membiarkannya memantul dari tembok, meninggalkan taman tenangmu tak terganggu. Dengan menguasai teknik ini, kamu merebut kembali kuasa atas lanskap emosionalmu. Kamu menjadi penjaga gerbang suaka batinmu, hanya mengizinkan apa yang memberi nutrisi dan mengangkatmu, sambil menjaga racun di luar. Marcus Aurelius. Menyalakan api ketahanan batinmu di dunia yang sering terasa suram dan menyesakkan. Terlalu mudah membiarkan kegelapan negativitas dan racun memadamkan api harapan dan semangat dalam diri kita. Tapi, filsuf kuno Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa, bahkan di malam yang paling gelap, kita punya kuasa untuk menjaga api batin kita tetap menyala terang. Bayangkan jiwamu sebagai nyala lilin, berkedip dan menari dengan semaraknya harapan, mimpi, dan aspirasimu. Sekarang, bayangkan racun dan negativitas dunia sebagai angin kencang yang dingin dan keras, mengancam untuk memadamkan nyala itu dan menenggelamkanmu ke dalam kegelapan. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa, meski kita tak bisa mengendalikan angin yang menerpa nyala kita,
Kita bisa mengendalikan cara kita merawat dan melindungi api suci dalam diri kita. Ini seperti membangun lentera kaca di sekitar cahaya batin kita, melindunginya dari hembusan keras negativitas sambil membiarkan kehangatan dan kilaunya bersinar. Saat kamu menghadapi tantangan dan pengaruh beracun kehidupan modern, visualisasikan lentera ini terbentuk di sekitar jiwamu. Saat bertemu dengan rekan kerja yang bermusuhan atau komentar menyakitkan di internet, alih-alih membiarkannya memadamkan api batinmu, kamu merawatnya dengan penuh perhatian dan hormat seperti penjaga mercusuar. Kamu berhenti, tarik napas dalam, dan ingatkan diri pada harapan dan mimpi yang memicu apimu. Kamu memelihara nyala itu dengan afirmasi positif dan praktik perawatan diri, memastikan cahaya batinmu tetap teguh dan tak goyah, tak peduli seberapa kencang angin racun bertiup. Dengan merangkul kebijaksanaan ini, kamu menjadi mercusuar harapan dan ketahanan di dunia yang diselimuti kegelapan. Api batinmu menerangi jalurmu dan menjadi cahaya penuntun bagi orang lain, menginspirasinya untuk merawat api suci mereka dan bangkit di atas racun yang mengancam memadamkan mereka. Di dunia yang sering terasa jenuh dengan negativitas dan racun, kebijaksanaan kuno Stoicisme menawarkan kita tali penyelamat, seperangkat alat dan perubahan pola pikir yang kuat untuk membantu kita menavigasi perairan bergejolak ini dengan anggun, ketahanan, dan rasa kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Dari pelajaran Marcus Aurelius tentang mengubah kemarahan menjadi empati hingga seni seneca membangun tembok tak terlihat di sekitar ketenangan kita, filsafat ini mengingatkan kita bahwa kita bisa bangkit di atas pengaruh beracun yang mengancam menyeret kita ke bawah. Menumbuhkan kesadaran diri, kecerdasan emosional, dan penghormatan terhadap diri kita adalah perjalanan seumur hidup. Ini membutuhkan komitmen mendalam untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi yang memberdayakan kita untuk mengatasi kesulitan dan racun. Perjalanan ini bukanlah peristiwa sekali jadi, melainkan praktik berkelanjutan yang memungkinkan kita untuk sukses. Saat kamu memulai perjalanan ini, ingatlah bahwa kekuatan sejati Stoicisme tidak hanya terletak pada menyerap prinsip-prinsipnya, melainkan pada menjalaninya hari demi hari, napas demi napas. Ini adalah praktik kesadaran yang konstan, memilih cara kita menanggapi tantangan yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Jadi, aku mengundangmu untuk merangkul ajaran kuno ini bukan sebagai solusi sementara, melainkan sebagai pendamping seumur hidup, sumur kebijaksanaan untuk diambil setiap kali negativitas mengancam untuk membanjirimu. Berkomitmenlah untuk merawat api ketahanan batinmu, memperkuat tembok suaka emosionalmu, dan mengembangkan seni bangkit di atas racun yang mengelilingi kita. Dengan melakukan ini, kamu merebut kembali kuasa atas kedamaian dan kesejahteraanmu dan menjadi mercusuar harapan dan inspirasi bagi orang lain. Kamu menjadi bukti hidup bahwa mungkin untuk berkembang di tengah kekacauan, berselancar di gelombang kesulitan dengan anggun dan tenang. Jadi, tarik napas dalam, pusatkan dirimu, dan biarkan kebijaksanaan abadi para stoik menjadi panduanmu. Rangkul ajaran mereka bukan sebagai dogma kaku, melainkan sebagai kerangka fleksibel untuk menavigasi dunia modern dengan keberanian, welas asih, dan rasa kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Jalan itu mungkin tidak mudah, tapi dengan para filsuf kuno sebagai mentor, kamu akan punya semua alat yang kamu butuhkan untuk mengubah setiap pertemuan beracun menjadi peluang untuk pertumbuhan, setiap kata yang menyakitkan menjadi pengingat ketahananmu, dan setiap momen gelap menjadi kesempatan untuk membiarkan cahaya batinmu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Perjalanan dimulai sekarang, dan pilihan ada padamu. Akankah kamu hanya Psychology Watch? V6K9TV19 hanya bertahan dari racun dunia modern? Atau akankah kamu melepaskan kekuatan Stoicisme dan benar-benar sukses?